Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi dari kelas 11 MIPA SMA Negeri Seribu Bukit. Di sini saya akan mengeksplor masalah yang berkaitan dengan peristiwa efek rumah kaca, pemanasan global, dan dampak yang ditimbulkannya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Ketika radiasi panas, matahari terperangkap di atmosfer bumi. Panas tersebut terperangkap karena adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CFC, metan, dan nitrogen oksida, serta gas lainnya di atmosfer. Efek rumah kaca memang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Efek rumah kaca yang dapat menyebabkan kerusakan pada bumi, seperti memberikan dampak akibat kerusakan hutan yang terkena populasi dari efek rumah kaca, menyebarkan polusi di sekitar lingkungan, dan menyebabkan kerugian lain yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Dalam terjadinya efek rumah kaca, melewati beberapa tahap seperti awalnya, cahaya dari matahari yang keluar dipantulkan oleh dinding kaca, kemudian kembali ke angkasa. Beberapa sinarnya diserap oleh bumi yang nantinya berwujud sinar inframerah. Di dalam efek rumah kaca, terdapat gas kaca yang keluar dan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca ini berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, serta beberapa gas lainnya yang merupakan reaksi alamiah industri. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan dampak akibat dari pemanasan global. Dampak pemanasan global tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga menyerang kesehatan ekosistem secara sistematis. Beberapa dampak tersebut antara lain, yang pertama, mencairnya puncak es menyebabkan permukaan laut di utara meningkat. 2. Membahayakan ekosistem terumbu karang. Ilmuwan khawatir terumbu karang tidak akan mampu beradaptasi cukup cepat mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan tersebut. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut. Dengan skenario kenaikan permukaan air laut hanya sekitar 0,9 meter, dampak dari pemanasan global. Atau cara mengatasinya yaitu, terdapat banyak cara untuk mengatasi atau mencegah bertambahnya peningkatan suhu bumi. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama, kurangi penggunaan energi fosil. Penggunaan energi berbahan bakar fosil seperti minyak bumi, bahan bakar merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming. Dengan mengurangi penggunaannya, kita berkontribusi untuk mencegah semakin meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim. Yang kedua, beralihlah ke penggunaan energi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang ketiga, jika memungkinkan, tinggal di dekat tempat kerja. Anda akan mengurangi biaya transportasi dan membantu penggunaan energi bahan bakar fosil lebih efisien. Yang keempat, hemat penggunaan listrik dengan cara mematikan perangkat yang tidak dibutuhkan pada saat Anda tidak membutuhkannya. Pengaruh masa pandemi COVID-19 dengan pemanasan global itu antara lain, pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Namun, ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. Kabar baik, di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia. Sebab, lagi-lagi COVID-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Gambar tersebut menunjukkan penurunan nitrogen dioksida, yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri yang turun secara drastis. Hal tersebut menunjukkan kondisi bumi memasuki masa kritis, karena kenaikan suhu bumi mencapai 2 derajat Celcius akan menyebabkan kekeringan ekstrim dan kehabisan permukaan laut. Kekeringan ekstrim akan menyebabkan petani subsisten dan peladang tradisional yang akan mengalami penderitaan terlebih dahulu. Tahun ini adalah tahun tersulit bagi kaum petani daun teh di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, daun-daun teh itu kini tak tumbuh sesubur 5 tahun silam. Berbagai faktor seperti pemanasan global dan serangan hama menjadi salah satu penyebab masalah ini. Alhasil, gagal. Panen kerap menjadi pil pahit yang harus ditelan petani.
Hanya petani daun teh, petani sayuran pun juga bernasib serupa, bahkan lebih menderita. Sensitivitas sayuran terhadap iklim membuat hasil kebun mudah layu dan busuk. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, terutama untuk teman-teman melakukan penanaman pohon atau tanaman, serta melakukan penanggulangan sampah melalui reuse, recycle, reuse, dan composting sebagai salah satu upaya untuk menanggulanginya. Adapun cara lain yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu menggunakan angkutan umum. Jalan kaki atau bersepeda, atau menggunakan angkutan umum dibandingkan mengendarai mobil akan mengurangi emisi karbon, selain juga membuat Anda sehat. Yang kedua, menghemat energi. Jemur pakaian Anda alih-alih menggunakan mesin pengering untuk menghindari dari membuang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Gunakan insulasi di atap untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Yang ketiga, kurangi makan daging, atau lebih baik lagi kalau Anda menjadi seorang vegan. Produksi daging merah menghabiskan lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada produksi daging ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sereal. Kurangi makan daging dan lebih banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat juga bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.